warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvino Natawijaya dari kelas 10 TKR 3 ingin menceritakan tentang infografis teks anekdot. 1. Pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu, unik, atau mendir. Biasanya berkaitan dengan fenomena sosial, publik, atau perilaku manusia. Yang kedua, anekdot. Yang pertama ada abstrak, yaitu buka cerita yang memberi gambaran awal. 2. Orientasi, bagian yang menjelaskan latar belakang situasi atau tokoh sebelum kejadian lucu terjadi. Ada krisis, puncak masalah kejadian lucu atau menyindir. 4. Ada reaksi, tanggapan atau penyelesaian dari kejadian yang lucu. 6. Ada koda, yaitu penutup, bisa berupa kesimpulan atau komentar penulis. 3. Ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat langsung. Contoh, Pak, saya boleh tanya? 2. Menggunakan kata kerja material atau aksi. Contoh, datang, bertanya, menjawab, dan tertawa. 3. Menggunakan kata kerja mental. Contoh, merasa, berpikir, heran. 4. Menggunakan kata hubung. Contoh, karena, kemudian, setelah itu. 5. Menggunakan kata rujukan. Contohnya, dia, ia, mereka. 6. Menggunakan kalimat retosis atau kadang-kadang. Contohnya, masa begitu saja tidak bisa. 4. Contoh teks anekdot. Judul, pelajaran matematika yang sulit. Abstrak. Suatu hari di kelas, seorang guru matematika memberi soal kepada siswa-siswinya. Orientasi, guru itu terkenal sabar, tetapi hari itu tampak sedikit lelah setelah menjelaskan materi berulang kali. Krisis, ketika guru bertanya, anak-anak, siapa yang belum paham? Semua siswa dengan santai mengangkat tangan. Lalu salah satu dari mereka berkata, Pak, sepertinya bukan kami yang belum paham, tetapi materinya yang tidak mau dipahami. Reaksi, guru itu terdiam beberapa detik, lalu tertawa sambil berkata, baik, kita istirahat dulu sebelum materinya makin keras kepala. Koda, sejak hari itu, guru itu selalu membuka kelas dengan candaan agar siswa-siswi tidak tegang. Analisis 5. Analisis struktur pada contoh. Struktur bagian abstrak. Suatu hari di kelas, seorang guru matematika memberi soal. Orientasi, guru itu terkenal sabar, tampak lelah. Krisis, dialog lucu tentang materi yang tidak mau dipahami. Reaksi, guru tertawa dan memutuskan istirahat. Kodanya, guru selalu membuka kelas dengan candaan. 6. Analisis kaidah kebahasaan pada contoh. Kaidah kebahasaan contoh dari teks, kalimat langsung, anak-anak, siapa yang belum paham? Kata kerja material, bertanya, mengangkat, berkata, dan tertawa. Kata kerja mental, tampak lelah, memahami. Kata hubung, ketika, lalu, sebelum. Kata rujukan, ia, mereka. Kata lucu atau retoris, materinya yang tidak mau dipahami. Sekian materi infografis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, kelas 10 TKR 3. Saya akan membacakan infografis tentang teks hikayat. Pengertian teks hikayat adalah cerita proses lama yang berisi kisah tentang kehebatan tokoh. Biasanya bersifat fantastis, penuh keajaiban dan mengagumkan. Tokoh utama hikayat berkembang di lingkungan istana Melayu. Struktur teks hikayat biasanya terdiri dari orientasi, bagian membuka yang memperkenalkan tokoh, latar waktu, dan latar tempat. Komplikasi, bagian munculnya masalah atau peristiwa yang menimbulkan konflik. Resolusi, bagian penyelesaian masalah, biasanya berakhir bahagia atau menunjukkan kehebatan tokoh. Koda atau opsional, amanat atau penutup cerita yang memberi pesan moral. Kaidah kebahasaan teks hikayat menggunakan kata arkas kuno.
Contoh hamba, Tuhan, Sahdan, maka kita baginda menggunakan kalimat tidak langsung. Contoh, baginda memerintahkan para hulu balang menggunakan majas hiperbola penggambaran tokoh atau peristiwa secara berlebihan. Contohnya, tenaganya mampu mengguncang seluruh negeri. Menggunakan kata kerja material menunjukkan tindakan. Contoh, memerangi, berjalan, memanah atau menyelamatkan. Menggunakan kata serapan. Contoh teks hikayat singkat. Contoh, dibuat sederhana untuk memudahkan analisis hikayat Raja Burung. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna di sebuah desa kecil dekat hutan Helbat. Dia dikenal baik hati dan gemar menolong siapa saja. Arjuna menemukan seekor burung besar terluka dengan penuh kasih. Dia merawat burung hingga sembuh. Tak disangka burung tersebut adalah jelmaan Raja Burung dari negeri awan. Sebagai balasan, Raja Burung mengangkat Arjuna menjadi saudara angkat dan mengajarinya ilmu keberanian. Namun, kabar ini membuat Raja Kala dari negeri seberang iri dan ingin menyerang negeri awan. Terjadilah pertempuran besar antara Raja Burung dan Raja Awan Kala. Berkat keberanian Arjuna, Raja Kala berhasil dikalahkan. Negeri awan pun kembali damai. Sejak saat itu, Arjuna dikenal sebagai pahlawan yang melindungi dua negeri, dan ia hidup dalam kemuliaan. Analisis struktur teks, orientasi pada zaman dahulu dari desa kecil dekat hujan lebat. Arjuna dikenal baik hati, memperkenalkan tokoh Arjuna, latar tempat dan waktu. Komplikasi. Burung besar terluka. Jelmaan Raja Burung, Raja Kala dan ingin menyerang. Munculnya masalah dari konflik resolusi. Terjadilah pertempuran besar. Arjuna membantu. Raja Kala dikalahkan. Masalah diselesaikan. Koda. Arjuna dikenal sebagai pahlawan hidup dalam kemuliaan. Mengundang pesan bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan. Analisis kaidah kebiasaan bagian teks kaidah kebahasaan. Contoh, kata anarkis. Penggunaan bahasa lama pada zaman dahulu. Hiperbola. Tokoh digambarkan luar biasa. Raja Burung dari negeri awan. Kata kerja material. Menunjukkan aksi. Menolong, merawat, mengajarinya, menyerang, dikalahkan. Kata sarapan Melayu, Arab, keberanian negeri. Kalimat tidak langsung. Perintah atau ucapan tidak langsung. Sampai sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandu Hakim dari kelas 10 TKR 3. Saya di sini ingin menjelaskan infografis teks LHO. Pertama, 1. Teks LHO atau laporan hasil observasi. Pengertiannya, teks LHO adalah teks yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu objek secara faktual, objektif, dan sistematis. Biasanya digunakan untuk melaporkan hasil penelitian atau pengamatan. Strukturnya, 1. Judul, nama objek atau fenomena yang diamati. 2. Pendahuluan, menyebutkan tujuan observasi dan latar belakang. 3. Deskripsi bagian, menjelaskan bagian-bagian atau sifat objek. 4. Kesimpulan, ringkasan hasil observasi, opsional, kadang tidak selalu ada. Kaidah kebahasaannya, menggunakan kata benda konkret, misal bunga mawar, daun. Menggunakan kata kerja material atau relasional, misal tumbuh, memiliki. Menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan objek bersifat objektif dan faktual. Contohnya, judul bunga matahari. Pendahuluan, bunga matahari adalah salah satu bunga yang populer karena bentuk dan warnanya yang menarik. Observasi ini bertujuan
untuk mengetahui ciri fisik dan pertumbuhan bunga matahari. Deskripsi. Bunga matahari memiliki batang tegak dan tinggi, daun berbentuk lonjong, dan bunga berwarna kuning cerah. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di lahan terbuka dengan banyak sinar matahari. Kesimpulan, dari observasi dapat disimpulkan bahwa bunga matahari membutuhkan sinar matahari yang cukup dan memiliki bunga yang menarik sebagai ciri khasnya. Analisis teks LAO dari kaidah kebahasaan di atas bunga matahari. 1. Analisis struktur. A. Judul bunga matahari menunjukkan objek yang diamati secara langsung. B. Pendahuluan. Pakai kontol anjing. Contoh judul bunga matahari, pendahuluan bunga. C. Deskripsi bagian. Bunga matahari memiliki batang tegak dan tinggi, daun berbentuk lonjong, dan bunga berwarna kuning cerah. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di lahan terbuka dengan banyaknya sinar matahari. Analisisnya menjelaskan ciri fisik batang, daun, dan bunga. Menjelaskan habitat tumbuh bersifat objektif, rinci, dan sistematis. Bagian ini adalah inti dari LHO. D. Kesimpulan. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa bunga matahari membutuhkan analisis teks LHO bunga matahari. A. Judul bunga matahari menunjukkan objek yang diamati secara langsung. B. Pendahuluan. Bunga matahari adalah salah satu bunga yang populer karena bentuk dan warnanya yang menarik. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui ciri fisik dan pertumbuhan bunga matahari. Analisis menjelaskan identitas objek bunga matahari, menyebutkan tujuan observasi, mengetahui ciri fisik dan pertumbuhan ini sesuai struktur pendahuluan LHO. C. Deskripsi bagian. Bunga matahari memiliki kontol. Berisik bang. D. Kesimpulan. Dari observasi dapat disimpulkan bahwa bunga matahari membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak dan memiliki bunga yang menarik sebagai ciri khasnya. Analisisnya yaitu merangkum informasi utama dari deskripsi, menyebutkan poin penting hasil observasi, memenuhi struktur kesimpulan opsional dalam LHO. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran Daka dari School TKR 3 ingin menjelaskan tentang infografis teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberikan informasi, menjelaskan atau meyakinkan pembaca mengenai suatu topik. Struktur teks eksposisi. 1. Tesis, pendapat atau pernyataan umum. 2. Argumentasi atau penegasan, bukti atau alasan yang mendukung tesis. 3. Penegasan ulang atau simpulan, menegaskan kembali pendapat tesis. Kaidah kebahasaan teks eksposisi. 1. Menggunakan kata penghubung logis, misalnya karena, sehingga, oleh karena itu. Menggunakan kata kerja material dan mental, misalnya menyarankan dan menilai. Menggunakan kata sifat dan istilah ilmiah, bersifat informatif dan meyakinkan. Contoh teks. Pendidikan karakter penting diterapkan di sekolah sejak dini. Hal ini dapat membantu siswa memahami nilai moral, disiplin, dan tanggung jawab. Selain itu, siswa akan mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijak. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah. Analisis contoh teks eksposisi. A. Analisis struktur. 1. Tesis, pendapat utama tentang pentingnya pendidikan karakter. 2. Argumentasi, alasan dan bukti. Siswa belajar moral, disiplin, dan tanggung jawab. Penegasan ulang.
menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum. B. Analisis kaidah kebahasaan, kata penghubung logis. Oleh karena itu dan selain itu, kata kerja mental memahami dan menghadapi, menggunakan istilah ilmiah seperti nilai moral dan kurikulum. Terakhir, bahasa informatif dan persuasif. Sekian dari saya, Muhammad Murkandaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegel.